Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Azaria Roja dengan NPM 233125156. Mata kuliah PBA atau Pemrosesan Bahasa Alami atau dalam bahasa Inggris Natural Language Processing. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu hasil dari pembelajaran saya pada bab 1 untuk Natural Language Processing. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu memahami konsep dasar NLP dan cara komputer memproses bahasa manusia secara otomatis. Lalu yang kedua, NLP dan menjelaskan hubungan NLP dengan AI, Machine Learning, dan Deep Learning dalam ekosistem kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga, memahami tingkat linguistik bahasa manusia dan jenis-jenis ambiguitas dalam pemrosesan teks. Next, apa itu NLP? Jadi, NLP itu merupakan cabang AI yang memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia secara otomatis. NLP itu menjembatani komunikasi antara manusia dan juga mesin. Lalu, untuk tujuan NLP, yang pertama itu memahami bahasa manusia, yang kedua mengolah informasi berbasis teks dan suara, yang ketiga mempermudah interaksi manusia dan komputer, lalu yang keempat menghasilkan respons yang relevan. Next. Oke, jadi di sini untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi NLP itu kan hadir dalam berbagai aplikasi yang kita gunakan setiap harinya, dari asisten virtual hingga penerjemah otomatis. Nah, teknologi ini mempermudah komunikasi manusia dan komputer secara natural. Untuk contoh-contohnya seperti ChatGPT, Google Translate, dan juga Siri. Next. Oke. Bidang utama ya. NLP membantu komputer memahami dan memproses bahasa manusia dalam secara alami. Jadi, NLP merupakan cabang utama Artificial Intelligence yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP berada di persimpangan AI, Machine Learning, dan juga linguistik. Dan NLP itu sebagai penghubung manusia. Jadi penjembatan antara manusia dan juga mesin untuk memungkinkan komunikasi yang lebih natural dan efisien. Next, Alan Turing dan Turing Test. Di sini ada sebuah kata-kata ya. Mesin dianggap cerdas jika manusia tidak dapat membedakan apakah lawan bicaranya adalah manusia ataupun komputer. Jadi, pelopor kecerdasan buatan itu merupakan Alan Turing, yang merupakan matematikawan dan ilmuwan komputer yang meletakkan dasar kecerdasan buatan. Ia yang memperkenalkan Turing Test sebagai standar kecerdasan mesin, mendorong NLP agar mesin berkomunikasi secara alami seperti manusia. Jadi Turing Test itu merupakan uji kecerdasan mesin. Tahun Turing Test diperkenalkan itu pada 1950. Next. Oke, di sini ada bidang ilmu yang mendukung NLP. Yang pertama ada linguistik dan AI. Untuk bidang linguistik, kita mempelajari struktur bahasanya, lalu AI itu memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia secara otomatis. Lalu yang kedua ada machine learning dan juga statistik. Jadi pada bidang machine learning itu, kita melatih model dari data bahasa yang kita punya, seperti data bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang mungkin yang masih belum banyak digunakan, yaitu data bahasa tradisional seperti bahasa Jawa, Sunda, dan lain-lain. Lalu untuk bagian statistika memberikan dasar matematis untuk analisis pada pola linguistiknya. Lalu yang ketiga, ada psikologi kognitif dan data mining. Untuk psikologi kognitif, memahami cara manusia memproses bahasa, lalu data mining mengekstrak dalam bermakna dari teks besar. Next. Oke, di sini ada tingkatan linguistik dalam NLP. Nah, jadi, bahasa manusia itu dianalisis dulu dalam 6 tingkatan linguistik dari bunyi dasar hingga makna kontekstualnya yang menjadi fondasi pemrosesan bahasa alamiah. Contohnya ada fonetik, morfologi, dan semantik. Di sini ada sintaks dan pragmatik, ada semantik dan meaning, dan fonologi dan morfologi. Next. Oke. Di sini ada ambiguitas dalam bahasa. Nah, jenis-jenis ambiguitas dalam bahasa manusia itu ada 4. Yang pertama itu ada leksikal. Itu satu kata yang memiliki makna ganda. Yang kedua ada sintaktik, yaitu struktur kalimat dapat ditafsirkan berbeda. Lalu yang ketiga ada semantik, yaitu makna kalimat tidak jelas. Atau yang keempat ada pragmatik, makna bergantung pada konteks percakapan. Next. Oke, sejarah perkembangan NLP. Jadi NLP itu berkembang dari eksperimen terjemahan mesin sederhana di era 1950 ya, yang merupakan Turing Test tadi, hingga sistem deep learning dan large language model yang canggih saat ini.
Jadi untuk machine and translation dan awal AI itu di era 1950 sampai 1970. Lalu rule based dan statistical NLP itu 1970 sampai dengan 2000. Lalu untuk deep learning dan transformer dan juga LLM itu dari 2010 sampai dengan masa kini. Next. Oke, NLP modern. Jadi, NLP modern itu memanfaatkan arsitektur transformer dan large language model atau LLM seperti BERT dan GPT. Teknologi ini memungkinkan pemahaman bahasa yang jauh lebih akurat, kontekstual, dan natural dibandingkan pendekatan sebelumnya. Jadi untuk keunggulannya itu akurasinya lebih tinggi, pemahaman konteksnya lebih baik, dan juga respon natural dan relevan. Next. Oke, di sini ada 3 komponen utama dari NLP. Yang pertama adalah NLU atau Natural Language Understanding, yaitu memahami dan menganalisis input bahasa manusia. Terus ada Knowledge Acquisition dan Inferencing, yaitu memproses dan menyimpulkan informasi dari basis pengetahuan. Lalu yang ketiga ada NLG atau Natural Language Generation, yang menghasilkan respon bahasa alami yang relevan dan kontekstual. Next. NLU Stages. Natural Language Understanding adalah proses inti dalam NLP yang mengubah input bahasa manusia menjadi representasi yang dapat dipahami mesin secara bertahap. Untuk pada NLU yang pertama speech recognition yaitu suara ke teks, yang kedua ada syntax analysis yaitu struktur kalimat, yang ketiga ada semantic analysis makna kalimat, yang keempat ada pragmatic analysis atau konteks komunikasi. Next. Lalu untuk penerapan NLP, yang pertama ada terjemah dan sentimen. Jadi kita buat machine translation atau menerjemahkan teks antar bahasa, lalu ada sentimen analisis yang mendeteksi opini dan emosi dari sebuah teks. Entah itu teks yang marah atau sedih atau mereka mengujar kebencian, itu bisa juga dideteksi karena analisis sentimen. Lalu yang kedua ada chatbot dan assistant virtual. Chatbot itu membalas pesan secara otomatis. Contohnya kita buat chatbot untuk sebuah website penjualan parfum ya. Jadi chatbotnya itu bisa menjawab tentang informasi yang mungkin dipertanyakan oleh pembeli. Misalnya, apakah parfum ini masih ada? Nanti bisa dijawab oleh chatbotnya, oh masih ada, bla bla bla. Itu tanpa perlu seorang admin yang menjawabnya gitu. Lalu ada virtual assistant seperti Siri dan Alexa memahami perintah suara pengguna. Itu seperti mungkin kalau kita tidak punya perangkat iOS, mungkin kita bisa ambil contoh di Android ya. Google AI. Kayak misal kita, halo Google, tolong buka aplikasi YouTube. Nanti langsung buka YouTube. Lalu yang ketiga ada informational retrieval. Informational retrieval mencari data relevan. Machine answering system menjawab pertanyaan secara otomatis dari basis pengetahuan yang ada. Next. Studi kasus AI Tutor. Sistem AI Tutor berbasis NLP membantu mahasiswa belajar secara interaktif kapan saja dan di mana saja. Jadi untuk alur AI Tutor ini, yang pertama kemudian menjawab pertanyaan, yang kedua sistem NLP memahami pertanyaan, yang ketiga basis pengetahuan dan mencari informasi, yang keempat sistem menghasilkan jawaban, lalu yang kelima kemudian menerima respon. Jadi untuk AI Tutor ini seperti apa yang sedang ada di zaman sekarang atau yang banyak digunakan oleh mahasiswa, dosen maupun orang-orang awam yang ada di luar sana, yaitu ChatGPT, Gemini, Grok, Qwen, DeepSeek, dan lain-lain itu merupakan AI tutor atau AI yang bisa cepat menjawab pertanyaan kita tentang suatu hal. Kayak kita misal di Google nih, kan kalau misal sebelum Google mengakuisisi Gemini sebagai AI-nya, sebelum digabung gitu ya, itu kan dia kalau mau nyari informasi lama banget, kita harus buka website yang lain dulu, buka Wikipedia. Kalau sekarang kan tinggal kita tanya AI aja, bla 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 bla, langsung ada jawabannya, udah. Mungkin itu ya sebagai AI tutor yang responnya cepat dan akurat. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penjelasan dari bab 1 Natural Language Processing. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.